ada anggapan bahwa kuliah kewirausahaan itu hanya cocok untuk orang yang sudah memiliki bisnis atau dari keluarga pengusaha. Menurut Ibu seperti apa tuh? Bagaimana kita membangun ya, supaya mahasiswa tuh memiliki jiwa entrepreneur, bisa wirausaha, kemudian mampu melihat peluang, lalu melakukan inovasi ya di berbagai bentuk usaha. Kegagalan itu kan sesuatu hal kesuksesan yang tertunda ya, artinya bahwa harus ada pengalaman. Jadi kalau kita bisnis tidak ujuk-ujuk tidak tiba-tiba kita langsung sukses, tapi ada masanya di mana kita mulai gagal, kita mulai lagi, atau ada istilah kan experience is the best teacher, bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling terbaik. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Menyala IPWIJA Podcast. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu program studi yang ada di Universitas IPWIJA, yaitu S1 Kewirausahaan. Nah, program studi kewirausahaan ini berfokus pada pengembangan bisnis, inovasi, dan tentunya membangun jiwa entrepreneur ya gitu. Dan tentunya sudah hadir bersama kami tamu spesial dari Kaprodi Kewirausahaan yang akan memberitahu informasi menarik untuk teman-teman semuanya. Halo Ibu, apa kabar? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, boleh diperkenalan terlebih dahulu Ibu ke teman-teman semuanya. Oke, baik. Terima kasih, alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Ya, senang sekali bisa berjumpa, bisa berbagi ya untuk informasi tentang program studi kewirausahaan kepada calon mahasiswa dan juga kepada masyarakat ya, untuk mengetahui apa sih program studi kewirausahaan yang ada di Universitas IPWIJA. Oke, Bu, kalau boleh tahu nih ya, gimana sih perjalanan pendidikan Ibu sampai akhirnya tertarik di prodi kewirausahaan ini? Oke. Melihat dari background-nya ya, kalau melihat dari background, saya tuh background-nya adalah sarjana dan magister di bidang manajemen, kemudian profesi ya, kalau sekarang dibilang kenapa sih aktif, kenapa ada di prodi kewirausahaan, karena saya merupakan dosen ya, kemudian sekarang juga diamanahkan untuk menjabat sebagai Kaprodi di program studi kewirausahaan, seperti itu. Jadi ada ya sangat tertarik sih, senangnya kenapa? Karena kan ada pengalaman ya dari background tadi pendidikan, kemudian juga ada secara akademisi ya kan. Kalau kita berbicara tentang kewirausahaan, tentu saja background-nya ini harus jelas gitu ya. Kemudian selain di pendidikan juga kan ada kiprah yang harus dilakukan ya dalam bidang usaha yang dijalankan ya gitu. Alhamdulillah usaha yang saya jalankan juga ini sebagai modal ya, karena tadi ketertarikan di bidang kewirausahaan, saya juga menjalankan usaha tadi di bidang di bidang sektor jasa dan juga bidang properti, di mana diantaranya yaitu ada jasa sewa bus pariwisata, kemudian ada sewa rental mobil dan juga bisnis usaha kontrakan. Sehingga kalau kita lihat dari perspektifnya ya, perspektif kita berwirausaha kan, kalau kita punya latar belakang usaha lebih gampang gitu ya, kita bercerita bukan hanya sekedar kita menyampaikan teori, tapi bagaimana kita membangun kenyataan di masyarakat tentang latar belakang yang kita punya, kemudian aktivitas yang kita lakukan, sehingga kita bisa mengajarkan bukan hanya teori tapi juga ada praktek berdasarkan pengalaman dari yang saya jalankan ya, terutama bagaimana melihat peluang lalu kita berinovasi untuk melakukan bisnis seperti itu. Oke, berarti di kewirausahaan itu tidak hanya belajar teori aja gitu ya Bu. Nah, pengalaman apa sih yang paling berkesan selama menjadi dosen di Universitas IPWIJA? Pengalamannya banyak ya. Kalau pengalaman kan tentu saja sebagai praktisi di bidang pendidikan, kita juga banyak ada kegiatan tridharma yang harus kita lakukan ya. Ada, tidak hanya dosen itu tidak hanya mengajar, tapi bagaimana juga
ada kegiatan mengabdi di masyarakat, kemudian ada kegiatan-kegiatan penelitian. Kita harus menghasilkan tadi ada artikel yang mana nanti penelitian, abdimas ya, pengabdian yang kita lakukan itu harus ada dampaknya ya terhadap pembelajaran di kelas terutama gitu ya. Atau lagi mungkin di masyarakat bagaimana kita bisa berbaur di masyarakat, kemudian apa yang kita lakukan juga menjadi apa namanya aktivitas yang ada di masyarakat. Jadi kayak misalnya, oh kewirausahaan nih, apa sih yang bisa kita terjunkan di masyarakat? Kemudian kita juga membawa mahasiswa untuk turun di masyarakat, misalnya kegiatan kita lakukan baik itu penelitian maupun abdimas itu bisa melibatkan mahasiswa dan juga dosen. Yang kayak misalnya, oh kegiatan yang pernah kita lakukan misalnya bank sampah ya, membangun bank sampah kita libatkan mahasiswa, kemudian kita hakikan. Nah gitu kan berarti ada pengalaman di mana mahasiswa bukan hanya tadi mereka belajar di kelas, tapi juga pengalaman di masyarakat. Seperti misalnya sebagai dosen ada kan profesionalitas ya. Sama pengalamannya dosen ada kegiatan sertifikasi dosen, yaitu tadi dari Tridharma yang kita lakukan tadi itu kan berarti ada sesuatu yang tadi harus ada dampaknya lah di masyarakat, terutama untuk mahasiswa di prodi kewirausahaan seperti itu. Nah, mungkin kan masih banyak masyarakat yang belum begitu familiar ya Bu sama jurusan kewirausahaan. Sebenarnya apa sih yang dipelajari di program studi kewirausahaan itu? Jadi program studi kewirausahaan itu tadi kalau kita berbicara tentang kewirausahaan ya, di program studi kewirausahaan sendiri adalah bagaimana kita membangun ya, supaya apa mahasiswa tuh memiliki jiwa entrepreneur, bisa wirausaha, kemudian mampu melihat peluang, lalu melakukan inovasi ya di berbagai bentuk usaha, dan yang utamanya adalah harus membangun usaha seperti itu ya, karena bagaimanapun juga di dalam membangun usaha itu kan kita perlu ya ada yang namanya mengelola bisnis, kemudian kita mengembangkan apa sih usaha yang kita jalankan sehingga mereka bertahan, karena kalau kita menjalankan usaha itu kan pasti ada resiko. Nah, disitulah melihat resiko yang terjadi, lalu peluang yang terjadi, dan bagaimana kita bisa mengembangkan usaha yang dilakukan. Jadi mahasiswa itu benar-benar belajar menjadi entrepreneur ya sejak kuliah gitu. Iya, karena memang mereka diajarkan dan wajib harus bisa gitu ya pertama untuk membangunnya. Nah, ada anggapan bahwa kuliah kewirausahaan itu hanya cocok untuk orang yang sudah memiliki bisnis atau dari keluarga pengusaha. Menurut Ibu seperti apa tuh? Sebenarnya untuk masuk ke dunia apa namanya program studi kewirausahaan itu ya tidak harus ya. Anggapannya kan harus punya usaha gitu. Sebenarnya tidak ya. Selama ini pun mahasiswa yang sudah ada di prodi kewirausahaan itu adalah orang-orang yang memang mereka dari titik nol ya. Dari titik nol mereka punya usaha. Ada juga yang mereka sudah mulai membangun usaha. Nah disinilah kita ajarkan ya bagaimana membangun karakter dari mahasiswa kita ya, supaya mereka tuh punya niat ya. Kadang-kadang kan harus niat ya, sama seperti orang niat terus tapi nggak dibangun ya, nggak dijalankan gitu. Niat misalnya kita niat nih hanya sebatas niat gitu, tapi tidak menjalankan. Nah di sini kenapa misalnya di program studi kewirausahaan ini supaya membuat orang menjadi tertarik ya, kemudian orang tahu di dunia usaha itu seperti apa. Disinilah kita ada beberapa poin-poin yang memang untuk kita bisa membangun tadi jiwa kewirausahaan ya. Kemudian bagaimana Bu kalau kita mau membangun usaha gitu ya, tapi kita nggak punya modal ya. Kemudian nah dari sini biasanya kita membangun, karena tadi karakter yang dibuat adalah satu, mahasiswa itu mampu membangun dulu aja jiwanya. Kemudian apa tuh Bu? Oh kita pakai yang istilah yang sudah umum ya, misalnya apa sih? Oh ATMI, kita perlu amati, kita perlu tiru, kita perlu modifikasi, yang penting adalah inovasi. Jadi jangan takut, kadang-kadang kan orang kewirausahaan kita berarti harus jadi pengusaha dong gitu ya, seperti ini. Nah itu kan nanti yang dibangun
ya ada hal-hal yang memang kapan sih mahasiswa tuh harus seperti apa gitu. Oke. Nah, kenapa sih jurusan kewirausahaan itu semakin relevan di era digital saat ini gitu? Ya. Terutama ya kalau misalnya membangun relevansi tadi ya, relevansi kemudian sejauh mana mahasiswa kok di dunia digital, karena kalau kita bicara sekarang kan memang kalau kita merujuk pada ya dunia usaha dan dunia industri saat ini memang perkembangannya begitu cepat ya. Karena kenapa misalnya teknologi informasi, nah itu menjadi salah satu ya relevansi untuk mahasiswa adalah satu, bagaimana mahasiswa belajar tentang e-commerce, ya, kemudian mahasiswa belajar tentang aktivitas yang dilakukan di dalam dunia bisnis, ya, melakukan aktivitas di dunia bisnis, kemudian tentang digitalisasi, ya, digital bisnis yang dimana ada marketing bisnis, kan di situ ada marketplace yang sekarang mungkin teman-teman terutama Gen Z ya, Gen Z sekarang kan sukanya dengan yang gimana bangun tidur berselancar di dunia maya sampai dengan tidur lagi, tetapi menghasilkan sesuatu, bukan hanya sekedar bermain di media sosial, tapi bagaimana digital itu justru membangun kita ya, sehingga kita bisa menjalankan usaha ini seperti apa gitu. Oke, jadi apa yang menjadi keunggulan program studi kewirausahaan di Universitas IPWIJA dibandingkan kampus lain? Oke. Di program studi usaha ya, keunggulan yang kita bangun di sini adalah satu, kita memang menekankan kepada pembelajaran berbasis pembentukan karakter tadi ya, pembentukan karakter, lalu praktek kewirausahaan ya, manajemen, lalu juga ekonomi kreatif dan bagaimana teknologi informasi tadi ya, dan juga komunikasi dibangun, karena kalau hubungannya kan di usaha itu kita perlu komunikasi, kita perlu membangun yang namanya relasi seperti itu ya. Kemudian mahasiswa juga ya di prodi kewirausahaan mereka wajib. Ya, jadi memang wajib ya membuat proyek bisnis, yaitu bagaimana mengembangkan ide usaha ya, ide usaha, lalu kita juga menyiapkan ya kegiatan mentoring bagi mahasiswa yang memang ini kita siapkan dari para praktisi bisnis. Jadi memang kalau dari akademisi kan kita belajar teori. Nah, kita datangkan ya, itu sebagai bentuk keunggulannya adalah adanya mentoring dari masing-masing jenis usaha, karena biasanya kita akan membagi mencari nih teman-teman dari bisnis usahanya seperti apa. Lalu yang nggak mungkin lagi pasti adalah fasilitas ya, sarana yang tentu saja mendukung dengan perubahan zaman ya, termasuk tadi teknologi yang memang harus kita bangun, terutama teman-teman juga harus melek teknologi ya, apalagi di dunia usaha kan, makanya di program studi kewirausahaan ini kita perlu membangun tadi keunggulan tersebut supaya apa? Masyarakat tuh bisa ya, karena tujuannya kan orientasinya kan usaha ya, bagaimana usaha ini tumbuh, berjalan dan berkelanjutan. Seperti itu. Berarti mahasiswa ini didorong untuk memiliki usaha sendiri gitu ya. Nah, saat ini perkembangan teknologi kan sangat pesat ya Bu. Ada marketplace, media sosial, dan sampai ke AI ya sekarang udah meluas banget gitu. Nah, bagaimana sih mahasiswa kewirausahaan itu memanfaatkan teknologi tersebut gitu? Oke, baik. Tadi kan merujuk pada keunggulan yang kita bangun ya di prodi kewirausahaan, maka terjadinya perubahan teknologi ya, mulai dari tadi kan kalau kita bisnis kan juga sama. Kalau kita berbicara tentang marketing mix ya istilahnya, dalam bauran pemasaran itu kan ada perubahan, terjadinya pergeseran teknologi. Kalau kita dulu misalnya menggunakannya 4P, kalau sekarang sudah bergeser menjadi 4C ya, bagaimana kita membangun keinginan konsumen itu seperti apa. Nah, dengan adanya teknologi AI ini sebenarnya justru membantu ya, sangat membantu. Artinya apa? AI ini kan alat bantu, yang artinya sebagus apapun tetap baliknya idenya adalah di dalam diri kita, sehingga dengan alat bantu ini memudahkan kita ya, terutama dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis yang dimana dalam melakukan analisis, kemudian kita mencari survei pelanggan, seperti apa, akhirnya kita punya gambaran dari teknologi yang bernama AI itu. Jadi artinya
AI ini bukan menjadi halangan ya di dalam dunia bisnis, dan beranggap bahwa ini adalah musuh kita, bukan, justru ini adalah alat bantu kita untuk kita bisa menyelesaikan gitu ya setiap permasalahan, terutama di masalah bisnis seperti itu. Kalau berbicara tentang dunia usaha, tentu ada tantangannya ya Bu. Nah, apa sih yang biasanya menjadi tantangan terbesar bagi calon entrepreneur muda? Oke, biasanya ya kembali lagi ya tadi, kenapa misalnya tadi keunggulan kita adalah membentuk karakter, karena biasanya satu, tantangan usaha itu adalah orang merasa takut gagal gitu ya. Biasanya, oh gimana sih kalau kita mau bisnis ya, biasanya rasa takut yang memang kenapa tadi harus ada dibentuk karakter untuk mereka ada rasa takut. Kita baliknya bahwa setiap aktivitas yang dilakukan pasti ada resikonya ya. Takut gagal, kemudian biasanya sekedar niat tadi ya, cuma sekedar niat, kemudian dia tidak mau membantu, di mana sebenarnya kegagalan itu kan sesuatu hal kesuksesan yang tertunda ya, artinya bahwa harus ada pengalaman. Jadi kalau kita bisnis tidak ujuk-ujuk tidak tiba-tiba kita langsung sukses, tapi ada masanya di mana kita mulai gagal, kita mulai lagi, atau ada istilah kan experience is the best teacher, bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling terbaik. Jadi pada saat kita gagal di satu titik, kemudian kita akan mulai lagi seperti itu. Jadi kalau kita lihat tadi, misalnya kalau sekarang saya menjalankan usaha, sama usaha yang saya jalankan saat ini pun ada titik di mana saya gagal, kemudian saya bangkit lagi, saya gagal. Itu dibilang tadi ada pengalaman yang akhirnya membentuk kita untuk bisa terus menjalankan usaha gitu. Nah, ini yang paling sering ditanyakan sama calon mahasiswa ya. Lulusan kewirausahaan itu bisa bekerja sebagai apa aja sih Bu? Gitu. Biasanya tadi ya, karena kalau kita bicara lulusan ya biasanya peluang kerjanya itu sangat luas ya, tapi terutama kami karena punya di profil lulusan di program studi kewirausahaan itu adalah satu, mahasiswa bisa menjadi entrepreneur atau sebagai business owner ya, jadi pemilik bisnis yang memang itu dirintis dari masa perkuliahan gitu, memang yang tadi kita wajibkan sebagai business owner. Kemudian juga selain business owner adalah sebagai business development manager. Ya, business development manager dan business consultant. Ya, artinya bahwa aktivitas yang dilakukan adalah bagaimana mahasiswa ini bisa mengelola namanya marketing, mengelola brand, kemudian mengelola project-project bisnis yang ada. Jadi jangan takut kalau misalnya nanti kita setelah lulus mau jadi apa nih gitu. Jadi mungkin tadi tidak bisa menjadi seorang entrepreneur, tapi bisa menjadi seorang konsultan bisnis atau menjadi tadi manajer ya di bidang bisnis seperti itu. Gitu. Oke, berarti lulusan kewirausahaan ini tidak hanya menjadi pengusaha saja gitu, tetapi luas juga ya peluang karirnya gitu. Nah, menurut Ibu, apa karakter yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur sukses gitu? Kalau kita mau menjalankan tadi aktivitas menjadi calon yang sukses ya, kalau kita mau sukses, satu ya harus berani mencoba ya. Berani mencoba, terus harus berani gagal, terus harus berani menghadapi risiko. Karena kan kita melihat adanya peluang, adanya tantangan, ya di situ risiko. Ya kita tadi yang paling mudah adalah pada saat kita menjalankan, kadang-kadang kan orang merasa susah nih. Ya tadi kita balik lagi bahwa kita perlu mengamati, tiru, modifikasi, dan inovasi. Apa yang paling gampang? Kita lihat aja sekitar lingkungan kita tuh mereka usaha apa, kalau memang mau membangun usaha secara kecil-kecilan atau mungkin tadi dari bisnis yang ingin dijalankan ya, maka perlu tadi pembelajaran lah. Jadi balik lagi harus ada jiwa entrepreneurnya. Kemudian yang paling utama banget sih ya itu tadi, gimana sih kita harus yang mencoba tadi, karena kan kadang-kadang orang takut gitu ya karena gagal, takut. Untuk memulainya yang paling sulit. Justru kan mulailah yang paling terdekat. Yang terdekat apa ya? Sudah kita lihat aja di lingkungan sekitar. Seperti itu. Pasti semuanya itu ada prosesnya ya. Jadi kan kebanyakan yang pengen tuh langsung instan aja gitu. Seperti itu ya.
Oke, terakhir nih Bu, Mhm. apa pesan yang ingin disampaikan kepada calon mahasiswa yang sedang mempertimbangkan untuk memilih program studi kewirausahaan? Oke, pesannya ya untuk, calon mahasiswa ya untuk bisa bergabung tadi sebagai lulusan, mahasiswa kita adalah harapannya kan, menjadi generasi kreatif ya, inovatif, berintegrasi, kemudian mampu dalam, mencapai ya terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan Lapangan untuk pekerjaan. diri sendiri ya terutama, kemudian juga untuk orang lain, yang artinya bahwa kontribusi yang positif yang harus diberikan, jadi jangan takut ya bagi, eee, orang-orang yang ingin bergabung di program studi kewirausahaan seperti tadi bahwa, pekerjaan sangat luas ya, kemudian ada, memang hal-hal yang memang dibangun ya, ayo bergabung bersama di prodi kewirausahaan ya, kita sama-sama mulai belajar usaha, mulai belajar bisnis dari nol sampai banyak ya kalau sekarang pun mungkin sudah ada nih mahasiswa yang mereka dari nol kemudian mereka sudah mulai melakukan bisnis, ada juga yang mereka sudah punya bisnis lalu mereka mengembangkan. Nah, disitulah kita buka ruang untuk, berdiskusi. Jadi, Oke. bagi teman-teman masyarakat ya terutama yang ingin bergabung di prodi kewirausahaan, banyak hal kita, bersama-sama ya menggali, kemampuan dari, masyarakat ya terutama teman-teman yang, ingin melakukan bisnis ya, takut gitu karena takut tapi kita coba try and try karena segala sesuatu itu memang harus Harus dicoba, dicoba seperti itu. gitu, oke. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah ada di akhir podcast gitu dan terima kasih banyak kepada Terima Ibu kasih. Mursida, informasinya sangat bermanfaat ya tentunya buat kita semua gitu kan. Dan saya jadi teringat sama satu quote yang pernah saya baca. Jadi, pendidikan itu bukan hanya meraih gelar, tetapi membentuk karakter diri gitu. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita terkait program studi kewirausahaan. Nah, semoga, dengan podcast kita pada hari ini bisa membantu teman-teman untuk, membuka gitu, mencari tahu bagaimana sih kewirausahaan itu gitu. Saya selaku moderator pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat meraih mimpi. Oke, bye-bye.